Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu dalam kelas online pada masa MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru SMK Negeri 1 Selawi tahun pelajaran 2021-2022. Materi kali ini adalah tentang belajar efektif di masa pandemi. Bersama saya, Kania, guru PAI SMK Negeri 1 Selawi. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang dari suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Selawi. Dan kami juga mengucapkan selamat untuk kalian semua karena sudah menjadi orang-orang yang terpilih dan dapat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMK tercinta ini. Baik anak-anakku semuanya, kondisi sekarang boleh dikatakan adalah masa pandemi COVID-19. Dan keadaan ini sebenarnya bukan kehendak kita semua. Wabah ini sifatnya global mendunia, karena hampir semua negara mengalaminya. Tetapi kita harus menghadapinya dengan bijak. Maka, ayo kita semuanya harus tetap semangat untuk sehat ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menjadi generasi bangsa yang kuat, dan tetap semangat untuk menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah. Dan menjadi generasi kebangsaan yang tangguh, dibanggakan orang tua, agama, dan negara. Oke, baiklah saya sampaikan inti tentang materi tentang tip-tip belajar efektif di masa pandemi. Untuk kali ini, sebelumnya siapkan dulu kertas ya untuk catatan. Ada beberapa teknis pembelajaran khususnya di SMK Negeri 1 Selawi untuk tahun pelajaran 2021-2022 antara lain. Nanti insya Allah sementara sistem pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sambil kita menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintah. Dan sistem belajarnya nanti itu online penuh atau bisa blended learning, campur tatap muka bila memang memungkinkan. Dan siswa nanti akan dikelompokkan dalam kelas-kelas grup belajar melalui WA, WhatsApp. Tetapi perlu diingat ya, grup belajar ini sifatnya resmi, karena nanti di dalamnya ada wali kelas, ada semua guru yang mengajar masuk di dalamnya. Oleh karena itu, etika bermedsos di grup ini nanti harus dijaga. Tidak boleh sembarang nge-share, kecuali nanti yang berkaitan dengan informasi pembelajaran. Dapat dipahami ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, media dan aplikasi yang digunakan nanti itu kita menggunakan Microsoft Teams. Nah, dari kesiswaan nanti akan membagi akun ya untuk kita dapat akses masuk sehingga dapat mengikuti semua kelas mata pelajaran dari semua guru pengampu. Waktu pembelajarannya juga lebih singkat, waktunya lebih pendek, lebih efisien, dan insya Allah ini lebih efektif karena hanya 30 menit dalam 1 jam pelajaran.
Dimulai pembelajaran biasa pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masa belajarnya atau waktu belajarnya itu lebih sebentar, lebih singkat. Oleh karenanya persiapannya harus lebih siap ya. Baik, kami sampaikan beberapa kiat dan tips belajar efektif di masa pandemi. Catat ya, antara lain 1. Mengawali belajar itu dengan niat ikhlas, karena belajar itu merupakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah bagi setiap manusia dan setiap muslimah. Oleh karenanya, wujud ikhlas itu ketika kita mengawali belajar adalah dengan melalui doa. Berdoa agar ilmu yang kita peroleh itu manfaat. Kita juga nantinya dimudahkan dalam menerima pelajaran. Serta kita juga harus yakin bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dari kalian semua. Yang kedua, buanglah rasa malas. Karena kita tahu bahwa malas itu kan musuh utama dan terbesar kita semua ya. Bagaimanakah cara agar malas itu dapat hilang dan dapat kita kalahkan? Caranya adalah kita harus bisa membiasakan menyelesaikan pekerjaan atau tugas pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, karena semakin kita menunda, maka semakin menumpuk tugas dan pekerjaan kita. Tip yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Sebab rencana yang dapat kita siapkan ketika sore atau malam hari tentang apa yang harus dipersiapkan kita belajar besok, itu akan lebih memudahkan kita dalam belajar. Jadi apakah semua tugas sudah dikerjakan semua? Apakah semua materi pelajaran yang sebelumnya itu sudah dipahami? Nah, jadi nanti kita belajarnya lebih terarah. Selanjutnya, tip yang keempat itu adalah kita harus rajin membuat catatan-catatan intisari pelajaran atau rangkuman. Perlu diingat ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau belajar online, bukan berarti tanpa catatan, bukan berarti tanpa kertas. Justru, catatan itu akan sangat penting untuk menguatkan pemahaman kita terhadap pelajaran yang kita pelajari. Yang kelima adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dan belajar bersama, meskipun kelas kita online itu, bisa tetap kita lakukan. Karena belajar kelompok atau belajar bersama tidak harus berkumpul secara tatap muka. Tetapi kita bisa belajar dengan menggunakan aplikasi online yang sudah tersedia. Dapat melalui chat dan Vicon, WhatsApp atau WA, bisa melalui Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams. Selanjutnya, kiat yang keenam adalah menciptakan demokrasi belajar. Melalui apa? Melalui aktif bertanya dan ditanya. Jadi, jadikanlah kelas itu adalah milik kita bersama. Kelas itu jangan didominasi oleh guru, tetapi sebaliknya, siswa yang harus mendominasi kelas.
dan siswa yang harus aktif. Yang ketujuh, disiplin dalam belajar. Kita tahu semua ya, pentingnya arti disiplin, sebab disiplin itu adalah kunci sukses untuk kita semua. Disiplin memudahkan semua pekerjaan kita. Dengan disiplin, lebih banyak menguntungkan bagi kita. Dan dengan disiplin, membuat hidup kita lebih bahagia dan terarah. 8. Harus belajar dengan serius dan tekun. Jadi, harus dapat membagi waktu untuk bermain, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar dengan fokus. Hindari menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau memang kita belajarnya itu adalah online, berarti senjatanya, alat yang terpentingnya sementara adalah HP atau laptop. Maka di dalam HP, sekiranya ada aplikasi yang tidak bermanfaat, maka lebih baik untuk di-delete dulu, dibuang dulu, agar membantu kita belajarnya lebih fokus. Yang ke-9, juga hindari belajar yang berlebihan. Nah, belajar itu harus bertahap. Jangan sampai kita berjam-jam melihat HP atau laptop terus-menerus. Karena ini dampaknya juga tidak baik untuk kesehatan mata kita. Dan jangan biasakan belajar itu sistem kebut. Kalau mau ada ulangan, UTS atau semesteran, baru kita belajar semaksimal mungkin. Tetapi belajar yang terbaik adalah dengan cara mipil, bertahap, tahap demi tahap, agar kita itu tidak terasa terbebani dengan beban yang terlalu berat. Karena nanti kita belajarnya adalah online, maka pastinya semua kegiatan-kegiatan penilaian, ulangan juga nanti insya Allah dalam bentuk online. Maka tipsnya adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian itu penting. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah nilai yang sangat luhur. Di SMK kita ini, SMK 1 Selawi, punya moto yang sudah bertahun-tahun kita junjung tinggi, bahwa prestasi penting, jujur itu lebih utama. Sehingga kita itu nanti insya Allah dapat menjadi generasi yang memiliki karakter-karakter yang bertanggung jawab dan jujur. Tips selanjutnya yang ke-12 itu adalah pahami dan hayati betul agar kita itu bisa menanamkan pada diri kita. Ketika guru menjelaskan pelajaran, maka dengarkan dengan baik agar informasi dan ilmu yang kita peroleh itu tidak salah. Ya. Yang ke-13, semangat mengerjakan tugas juga harus kita tanamkan. Untuk apa sih? Agar tugas itu sebenarnya bukan sebuah beban. Justru tugas bagi kita selaku siswa itu adalah mempermudah kita memahami semua materi pelajaran. Yang ke-14, biasakan mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Dan ini merupakan upaya dan usaha agar kita itu pemahaman pengetahuan kita itu lebih tajam. Jadi memori pengetahuan kita itu akan lebih kuat dengan cara selalu membiasakan mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang ke-15, nanti kita itu akan belajar mencintai semua mata pelajaran.
agar kita tidak merasa terpaksa dalam belajar. Jadi, penerapan materi itu akan lebih mudah. Bayangkan, kalau kita tidak suka dengan pelajaran itu nanti benar-benar akan membosankan, akan jadi beban. Maka yang pertama yang perlu ditanamkan kepada kita itu adalah kita belajar mencintai semua pelajaran. Dan tanamkan pada kita bahwa kita itu butuh ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Apalagi kita sudah memilih jurusan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi nanti kita fokus. Kalau ke TKJ berarti kita siap lebih mencintai ilmu tentang ilmu komputer. Yang jurusannya akuntansi, maka berarti kita siap mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keuangan dan lembaga. Yang OTKP, berarti kita siap bahwa administrasi perkantoran itu akan menjadi lahan kajian kita. Demikian juga yang bisnis daring itu juga akan menjadi kajian bagi kita yang sudah memilih jurusan tersebut. MM, RPL, dan lain sebagainya. Jadi semua materi-materi pelajaran yang ada di dalamnya, maka kita belajar untuk bisa mencintainya. Jadi kita itu nanti benar-benar fokus. Yang ke-16, meski nanti guru itu sudah memberikan materi pelajaran, tetapi nanti kita itu akan lebih sempurna kalau mau mencari sumber belajar lain yang relevan, yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita pelajari. Bisa dengan buku teks, atau nanti kita bisa googling, atau dari YouTube, karena di era sekarang, era teknologi, maka sumber belajar itu sangat-sangat mudah kita akses dengan secara gratis. Cukup yang online saja kita dengan kuota dengan pulsa yang cukup murah. Jadi murahnya ilmu pengetahuan di era sekarang itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tip yang terakhir nih, yang ke-17. Ketika kita nanti sudah masuk menjadi siswa di SMK Negeri 1 Selawi, maka ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi, ya. Boleh memilih, ada ekstra rohis, kalau memang kita suka ke ekstra tersebut. Ada yang suka olahraga, bola voli, atau olahraga lainnya, renang, dan lain sebagainya. Atau juga ada ekstra karate, ada ekstra pramuka, ada juga yang gemar atau memang punya bakat di dunia seni Korea dan membaca Quran, maka ada juga PTQ. PTQ bukan hanya sekedar untuk bagi mereka yang sudah, tetapi yang belum bisa untuk mempelajari Al-Quran juga disediakan ekstra kurikuler di PTQ ini. Dan eskul ini salah satu bentuk upaya pendalaman dan juga sebagai implementasi rekreatif sekaligus edukatif bagi kita semua untuk lebih menyemangati nanti ketika kita sudah menjadi siswa aktif di SMK ini. Dan meskipun nanti kita pembelajarannya dengan jarak jauh online, tetapi tetap semua eskul itu kita berjalan dengan lancar, meskipun dalam kapasitas dan waktu yang didesain lebih singkat dan juga teknis. Ekstraknya juga akan didesain berbeda dengan ketika kita pembelajaran tatap muka secara langsung ya. Nah, setelah kita menerima beberapa tips tentang pembelajaran dan cara belajar efektif di masa pandemi, maka ternyata belajar meskipun dalam PJJ online tetap menyenangkan ya. Makanya yuk kita tetap semangat belajar untuk dapat mengubah dunia dan meraih mimpi kita.
Anak-anakku semua, terima kasih kebersamaannya. Semoga tadi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.